sebisa mungkin kita langsung buru-buru taruh lagi. Nah ini bakalan berbalik ke kita, saya jamin 100%. Saya pernah nyoba pengalaman ini. Ini bakal ikan takut. Nah jadi kalau bisa celupnya itu satu mata aja nih, 1-2 kesini, jadi kita celupin ke dalam air. Nah itu biasanya kalau settingan seperti itu, nah gentakan itu kan bakalan bikin suara. Nah ini ibaratnya kita bikin bakalan percikan air lah, suara ketika ikan nabrak atau cuman ngetrik sekali doang, itu buru-buru kita gentak. Nah, jadi itu bakal membuat ikan kaget, dan umpan yang buangan kita ini dia bakalan naik, dan timbullah ikan yang sebelah ini makanin mulu, sebelah kita makanin mulu, dia bakalan berpindah ke lapak kita gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Khairul Ramadan. Semoga nggak bosen-bosen ya nonton channel Khairul Ramadan, dan jangan lupa di like, share, and comment. Dan di komen yang penting banget sih buat pertanyaan, jadi buat saya bisa bikin video terus-terus ya. Oke, video kali ini saya bakal kasih solusi ya, ibaratnya solusi lah, kalau bilang pengalaman pribadi sih sebenarnya, bukan solusi. Jadi saya pernah ngalamin masalah saya menjadi caddy, cara ngacak-ngacak lapak sebelah. Nah, jadi cara ngacak-ngacak lapak sebelah, ada beberapa trik menurut saya. Mancing sebelah ini ibaratnya narik mulu, pemancing sebelah ya, narik mulu. Nah kita agak pusing juga tuh kalau sebelah narik mulu. Jadi ini pertanyaan buat subscriber saya. Jadi saya jawab lah, saya bilang. Jadi pas saya jadi caddy ini, menurut saya bertanggung jawab lah, ibaratnya kenapa ikan sebelah makan mulu. Nah kita banyak solusi sih sebenarnya. Dari pertama misalkan saya beli tiket buat mancing, terus beli umpan, beli kroto, ngaduk umpan, sampai persiapan joran. Jadi itu udah beberapa tanggung jawab dari caddy. Kita harus juga tahu solusinya tuh seperti apa kalau lapak sebelah narikin mulu. Nah itu kan pusing juga, jadi bos kita ya mau nggak mau kita cari solusinya. Jadi ini pengalaman pribadi saya sih, kenapa umpan kita nggak makan. Biasanya bos kita tuh ibaratnya ngasih joran ke kita, nah dia udah bete, nah ngasih joran ke kita buat kita mancing gimana caranya ikan itu makan. Jadi sebenarnya ada beberapa caddy tuh dia udah paham, satu paham lapak, ibaratnya dia biasa mancing di situ, ikan posisinya di mana. Jadi kan ada beberapa bos ya, ibaratnya kita ngikut mancing agak susah juga kita atur sana sini. Padahal kita beberapa caddy itu lebih paham ibaratnya letak ikan di mana, karena dia sering mancing situ dan dia lebih paham. Nah ini ada beberapa solusi buat cara ngacak-ngacak lapak sebelah dan berbalik ikannya makan ke kita. Nah ini saya pribadi berbagai trik mancing seperti inilah kalau saya bilang. Yang pertama, mancing lomba harian. Saat kita narik ikan, bearing kita bisa kita kendorkan. Jadi seperti ibaratnya nih, kita kendorkan sedikit, lapak sebelah lagi narikin mulu, nah kita bearingnya kita kendorin aja misalkan. Nah kayak gini, jadi kesannya itu ikan muter ya. Jadi kok sebisa mungkin itu ikan larinya itu ke lapak dia, lapak sebelah kita. Misalkan lapak sebelah kita makanin mulu, nah kita agak mepet, ya nggak terlalu mepet lah, kira-kira 1 jengkal atau 2 jengkal. Nah kita pepet lambungnya. Nah misalkan ikan dia makanin terus, nah kita nggak makanin, nah kita pepet. Misalkan kita ada senggolan sedikit, ibaratnya apa, umpan kita masih makanin, nah itu salah satu cara. Nah bearing kita kendorin kayak tadi yang saya bilang, kita kendorin sebisa mungkin ikan itu lari ke lapak dia. Jadi kalau tipenya ikan mas ini kan dia ibaratnya berombol ya, jadi gampang banget diatur lah kalau dibilang. Kalau ikan mas ini udah punya kita makan, nah ini dia lagi makanin terus, nah punya kita makan, sebisa mungkin kita bearing kita kendorin, nah biarin aja ngulur terus. Nah kita pura-pura aja itu ikan nyangkut. Nah
Nah ikan udah muter, itu otomatis ikan bakalan muter dan ngacak-ngacak lapak dia. Nah ikan bakal berbalik ke kita. Kenapa berbalik ke kita? Nah karena ikan di lapak kita itu, yang buangan umpan kita itu bakalan naik. Nah, jadi membuat aroma ikan atau lumpur naik. Nah itu aromanya naik, nah dia bakal muter. Dia ibaratnya tuh di lapaknya dia itu, dia nyari umpan yang biasanya makan terus. Nah dia bakal berbalik ke sini muter. Nah dia bakal berhenti sebentar di sini. Nah di saat ini kita narikin satu ekor. Nah sebisa mungkin kita langsung buru-buru taruh lagi. Nah ini bakalan berbalik ke kita, saya jamin 100%. Saya pernah nyoba pengalaman ini. Nah bearing dikendorin, nah kita pura-pura aja ya kan, bearing kendorin. Nah itu bakalan ikan balik ke lapak kita. Nah ini solusi pertama. Nah, ini solusi kedua menurut saya. Misalkan kita mancing, nah ibaratnya itu, nah itu settingan tetap kita masih agak kendor sedikit. Nah lapaknya masih sering makanin sebelah kita. Nah kita bakalan, misalkan nih kita ada ujung joran nih, kita kasih contoh ujung joran, kelihatan ujung joran. Nah misalkan lapak sebelah masih makanin nih ya kan, yang tadi sebelah sini lapak sebelah masih makanin. Nah ujung joran ini settingan tetap masih kendor, cuman ujung joran ini kita celupkan di air sedikit. Nah kita celupkan misalnya nih, kita celupkan di air sedikit, jadi posisinya itu seperti ini joran. Nah ini kita oke, ini kita kasih ibaratkan joran lagi. Nah jorannya itu agak nyelup sedikit ke air, misalkan ya kira-kira berapa ya, 1, 2. Nah kalau di sini jangan sampai ukuran 2 mata ya, karena kalau di 2 mata ini bahaya, benang kita bakalan nabrakin ikan. Ini bakal ikan takut. Nah jadi kalau bisa celupnya itu 1 mata aja nih, 1, 2 kesini, jadi kita celupin ke dalam air. Nah itu biasanya kalau settingan seperti itu, nah gentakan itu kan bakalan bikin suara. Nah ini ibaratnya kita bikin bakalan percikan air lah, suara ibaratnya ya. Mungkin yang pernah nyoba ini pasti bakalan ngerasain. Nah ini bakal bunyi, dia bunyi air serat ya kan, ibaratnya bunyi benang juga. Nah itu ibaratnya bakal membuat lapak sebelah itu lagi makanin ya kan, ikannya lapak sebelah lagi makanin, membuat ikan itu kaget. Dan otomatis ikan itu bakalan berputar sebentar gitu loh. Dia ikan makanin lapak dia, tapi kita pas lagi makan, kita ibaratnya 3:1 dah, punya kita makanin 1, dia kok makaninnya udah 3 kali. Nah pas kita kesekalinya ini, ibaratnya kita celupin ujung joran ini, nah itu membuat ikan lebih cepat berputar ke tempat kita. Nah itu solusi kedua. Nah itu di ujung jorannya dicelupin 1 mata ya. Nah itu solusi kedua. Dan ini solusi ketiga. Ini solusi ketiga ini mungkin apa ya, bagus lah menurut saya. Jadi posisi benang itu jadi kita udah lempar pelampung kita ke lapak misalkan sebelah kita. Nah ini kita udah lempar pelampung sebelah kita. Benang kita agak sedikit ngambangin, jadi jadi benangnya itu dikendorin. Posisi ini benang ini agak ngambang ke atas ya, jadi kayak ke bawah lumut lah kalau dibilang. Nah jadi trik ini ibaratnya membuat ibaratnya ngagetin ikan. Jadi bunyi percikan, biasanya kalau benang ngambang itu kepretannya bakalan bunyi. Nah ini membuat ikan dia lagi makanin sebelah kita 3:1 lah kalau makanin. Nah ini ikan bakalan cepat berputar ke lapak kita. Nah jadi ibaratnya yang tadinya ngumpulnya bareng, nah ini bakal berbagi ke kita gitu loh. Jadi yang kita tadinya 1 kumpul ikan 10, nah dia kumpul ikan 50, nah dia bakal terbagi 2 lah kalau dibilang. Jadi kita bakalan dampingin sebelah, kita sama-sama narik, dan bisa jadi kita bakalan lebih posisi kita itu 3:1, malah dia kurang. Nah kita bakalan lebih banyak nariknya daripada lapak sebelah ini. Nah itu solusi ketiga. Solusi keempat, nah menurut saya pribadi ini kita bisa biasanya kita nggak habis ngaduk umpan. Umpan kita pindahin dulu misalkan. Nah kita kasih umpan kita sedikit. Nah ini sih kalau saya bilang banyak juga yang dilarang di sebagian pemancing.
di sebagian empang. Nah, jadi buang sisa siraman air ini bakalan berpengaruh ya. Jadi kita bisa jadi umpan sedikit, nah kita ibaratnya kita airin di tempat wadah kita lah, kalau bilang di wadah kita nih, di wadah tempat kita umpan, kita kasih air, kasih umpan sedikit, kita kucek-kucek, dia kan ibaratnya jadi berwarna ya, coklat lah ibaratnya umpan kita, apa berwarna putih. Nah, ini kita buang di lapak kita, demikian lapak dia lagi narikin terus, nah kita buang sedikit ya. Itu emang beresiko juga lapak sebelah kita marah ya, tapi itu salah satu trik pemancing. Ibaratnya KD itu kita ya mau nggak mau lah, kita harus cari solusi gimana caranya. Nah, itu kita buang umpan kita, nah itu bakal membuat ikan kaget dan mencium aroma yang umpan yang kita buang. Nah, dia bakalan berputar karena saya kan beberapa kali pernah selesai mancing galatama, itu jadi ada beberapa trik buat kita ngecek ikan malamnya masih banyak apa enggak ikan galatama. Nah, kita sebarin umpan kita, ya triknya seperti itu, hampir sama kita buang. Nah, itu bakalan ikan ya sama sih, di peternakan juga seperti itu. Ikan bakalan dia ngerasa ini ada umpan yang pernah kita makan waktu di masa kecilnya ikan itu. Nah, itu dia bakalan, yang umpan yang di baskom itu kita buang, nah ada umpannya, nah aroma itu bau ya kan. Nah, itu ikan bakalan mampir di lapak kita. Nah, itu dia bakal nyari yang sisa umpan kita yang kita buang di air itu kan mungkin ada aroma. Nah, dia bakal lari ke lapak kita. Nah, itu solusi keempat. Nah, solusi yang kelima ini menurut saya agak apa ya, agak ngeri-ngeri sedap sih kalau dibilang. Jadi ini banyak, bisa juga pemancing sebelah itu bakalan kesal juga sih menurut saya. Jadi di saat jadi ini pelampung misalkan, nah kita kasih solusi. Nah, benang kita kencangkan nih, jadi posisi benang agak kencang ya, biasa joran seperti ini. Nah, benang agak kencang, nah pelampung itu kalau bisa sedikit aja di ujung, nah kita kencangin. Nah, itu ketika ikan nabrak atau cuman ngetrik sekali doang, itu buru-buru kita gentak. Nah, jadi itu bakal membuat ikan kaget, dan umpan yang buangan kita ini dia bakalan naik, dan timbullah ikan yang sebelah ini makanin mulu, sebelah kita makanin mulu, dia bakalan berpindah ke lapak kita gitu loh. Nah, itu solusi kelima, itu benang dikencengin, pelampung ibaratnya di ujung aja. Nah, kalau cuman nabrak doang kita gentak. Nah, itu kalau emang ikan kena umpan yang bekas kita, atau ikan nyangkut umpan yang bekas kita buangan ini, dia bakalan naik. Nah, ini solusi keenam juga bisa, kita buang dulu umpan kita ke samping lapak dia ya kan. Ini kan misalkan pelampung dia, nah ini sebelahnya ibaratnya sebelahnya pelampung kita nih, yang sebelah kita ini sebelahnya pelampung kita. Nah, ini kita sengaja buang umpan dulu misalkan 3 kali atau 4 kali. Nah, kita bisa kencang seperti yang tadi solusi kelima ini, benangnya kita kencangkan. Nah, ini kita kencangkan, nah sampai di ujung pelampung ini. Jadi kelihatan pelampungnya ujung doang. Nah, itu ibaratnya ikan agak nabrak sedikit, nah itu kita gentak, maka cuma ngetrik gentak. Nah, itu walaupun nggak kena apa nyangkut, ikan bakalan kaget di lapak sebelah. Nah, ikan bakalan berputar melihat umpan kita yang bekas ikan lari ini di bawah di lapak kita, umpan naik, dan otomatis yang sebelah ini kaget ikannya dan bakal muter ke lapak kita. Nah, yang ketujuh ini mungkin kita agak pepet, mungkin kalau lapak sebelah kita nggak kesel, nah kita agak pepet sedikit, kira-kira sejengkal. Nah, itu kita pepet pelampungnya. Nah, ya pokoknya ini resikonya bakalan nyangkut di sebelah bakal emosi, tapi ya kita agak pepet ya, kita buang umpan, ibaratnya kita buang umpan kita sekali. Nah, pokoknya speed kita agak dicepetin ibaratnya. Nah, kita ngetrik sedikit, pelampung kita gentak, ngetrik sedikit, pelampung kita gentak. Nah, itu bakalan ikan berputar ke lapak kita, karena buangan umpan ini bakalan ke lapak kita. Oke, mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.